Terima kasih atas kehadirannya, bahwa kita diundang oleh Bu Yayi dalam rangka doa penghiburan 40 harinya Bapak Yohanes. Kita akan berdoa, memuji dan menyembah Tuhan untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan. Untuk itu kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan akan melimpahi berkat kasih karunia-Nya untuk kita semua. Mari kita satukan dalam doa sebelum kita mulai ibadah. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada malam hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama bersekutu dengan-Mu. Kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu di atas segala-galanya dan untuk selama-lamanya. Bapa, ampunilah atas segala dosa dan kesalahan kami semua, masing-masing pribadi lepas pribadi. Jika ada dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadirat-Mu yang suci, yang kudus, yang mulia, ampuni kami ya Bapa. Untuk itu kuduskan, sucikan tubuh, jiwa dan roh kami semua dengan kuasa darah Yesus. Ya Bapa, tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Lindungi kami semua ya Bapa. Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Biarlah pimpinan Roh Kudus-Mu yang akan menolong menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian. Di saat aku tak sanggup
dalam hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur karena kami hanya memiliki Engkau, Allah yang sungguh dahsyat, Allah yang sungguh ajaib, Allah yang penolong bagi kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan menyanyikan lagu pujian sekali lagi dengan penuh sukacita ya. Kita punya satu sobat yang setia. Siapakah dia? Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun, keadaan kita suka maupun duka. Dia akan menemani kita. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sahabatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Bapak Ibu, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, meskipun kita dalam keadaan sedih maupun senang, apalagi ditinggalkan oleh keluarga kita, seseorang yang kita cintai, seseorang yang kita kasihi, meninggalkan kita. Bagaimana dengan keluarga yang ditinggalkan? Kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir karena ada Tuhan yang menolong kita, yang memelihara kita. Bagaimana dengan anak cucu kita? Pasti Tuhan akan pelihara. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini dengan sukacita. Silakan kalau mau joget, monggo. Kita akan sukacita di dalam Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita.
orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan. Kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati dan kita akan berdoa dulu terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga dan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu. Kami akan merenungkan dan melakukan jadi pelaku-pelaku firman-Mu, Bapa. Untuk itu siapkan setiap bejana hati kami jadi bejana tanah yang setiap benih firman-Mu yang Tuhan tanam dan Tuhan tabur dalam setiap hati kami. Biarlah dapat tumbuh subur dan menghasilkan buah yang lebat dan manis dalam kehidupan kami. Dan biarlah buahnya tetap untuk kami semua. Terima kasih ya Bapa. Jadikanlah kami saluran berkat kasih-Mu yang mengalir bagaikan sungai. Dan kami percaya pimpinan Roh Kudus-Mu akan menolong hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian ini sebelum menyambut firman. Saat kita dalam keadaan duduk, Tuhan akan menolong kita. Kita akan merasa damai. Hanya ku dapat
Shalom Bapak Ibu. Baik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan memimpin dan menolong kami. Roh Kudus, berikanlah kepada kami hikmat dan pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mengucap syukur. Wow, ramai sekali ya Bapak Ibu ya ternyata. Ini di luar dari apa yang saya bayangkan, luar biasa Bu Yai, ramai sekali di sini. Iya. Jadi Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Bisa ya, yang di luar jelas? Coba tolong lambaikan tangan dong kalau jelas. Oke, puji Tuhan kalau gitu, kalau sangat jelas. Baik, kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, nah malam hari ini kita berkumpul bersama-sama. Saya yakin bukanlah tanpa suatu tujuan yang apa ya, bukan tanpa suatu tujuan yang jelas. Jadi saya yakin bahwa ketika kita bisa ada bersama-sama karena kita memiliki sesuatu hal yang kita ada di dalam rencananya Tuhan, ya. Dan saya seringkali sampaikan bahwa Tuhan itu nggak pernah bikin sesuatu untuk main-main, benar? Ya. Jadi Tuhan, ketika Tuhan buat sesuatu, termasuk ketika Tuhan kumpulkan kita bersama di sini, bukan sesuatu, bukan rencana Tuhan cuma sekedar main-main. Ya udahlah, yang penting anak-anakku kumpul, ya sudah biarin aja. Terus setelah itu udah biarin, nanti aku buat mainan aja deh, aku buat acara begini, aku buat acara begitu. Enggak. Tuhan nggak pernah melakukan hal yang seperti itu. Benar? Amin. Tetapi di dalam segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, ketika kita masuk ke dalam rencana Tuhan, Tuhan punya arahan yang jelas, ya. Tuhan pengen supaya kita ini bisa berdiri dan kemudian menghadap ke arah yang jelas, yang tepat. Karena planningnya Tuhan juga besar. Amin. Tuhan gak pernah main-main sama Bapak Ibu, sama saudara-saudara semuanya, gak pernah. Tuhan gak pernah main-main dengan ketika kita beribadah bersama-sama, ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau Tuhan gak pernah main-main dengan kehidupan kita, ya kan? Yang sekalipun kadang kehidupan kita ini naik turun, seharusnya kita juga nggak main-main dengan Tuhan, dengan hidup kita juga, benar? Amin. Mau nggak main-main? Nah, kalau kita mau nggak main-main, apa yang diperluin sama orang supaya kita hidupnya nggak main-main? Karena itu malam hari ini saya pengen belajar bareng-bareng sama Bapak Ibu. Kita akan belajar satu tema yang saya beri tema upgrade. Ada yang tahu Bapak Ibu upgrade itu apa? Apa? Upgrade. Ya, diperbarui. Upgrade di berubah lagi, dirubah lagi. Berubah aja? Nah, diperbarui. Perubahan, pembaharuan. Ada lagi? Metamorfosa. Oke. Metamorfosa itu perubahan bentuk loh Ibu. Ada lagi. Di style baru. Ayo, ada lagi nggak? Upgrade. Masa nggak pernah dengar upgrade? Perbaikan. Itu dia, upgrade, ya. Bapak Ibu, handphonenya sering di-upgrade? Enggak. Iya. Sering. Nggak usah kita apa-apain, ya kan? Nggak usah kita apa-apain. Sistem akan minta handphone kita upgrade, bener nggak? Update sendiri. Iya. Update istilahnya, bener. Iya. Kemudian itu di-upgrade. Upgrade itu adalah suatu proses peningkatan menjadi lebih baik. Benar? Benar. Suatu proses peningkatan menjadi lebih baik. Makanya kita belajar, kita nggak main-main dengan hidup kita, Bapak Ibu. Nah, ketika kita nggak main-main, artinya kita nggak membiarkan hidup kita ya sudah begini aja apa adanya, enggak. Tetapi bagaimana kita bisa meningkatkan menjadi lebih baik. Loh, meningkatkan menjadi lebih baik itu dalam hal apa? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Saya mau ceritakan dulu kita lihat dulu 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6, ya. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 dikatakan, "Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu." Ya. Jadi ketika kita ngomongin soal upgrade diri, itu saya nggak cuma sekedar ngasal buat tema upgrade enggak. Tetapi sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Firman Tuhan katakan gini, kalau kamu dapat karunia Allah, karunia itu harus kamu kobarkan.
tahu namanya dikobarkan itu seperti apa? Ayo. Menjalar. Nah, itu dia. Kalau api, dikatakan apinya berkobar, berarti gimana? Menjalar terus. Membesar, benar? Membesar. Nah, ketika dibilang bahwa ada karunia Allah yang harus kita kobarkan, artinya apa yang Tuhan sudah berikan di dalam diri kita, itu mesti harus kita kembangkan. Amin. Amin. Ya, saya mau ceritakan sebuah kisah Bapak Ibu ya, tentang harga kaos. Ya, saya mau ceritakan sebuah kisah. Pada suatu hari Bapak Ibu ada seseorang penjual kaos. Ya, seorang penjual kaos kerjaannya Jual kaos. ya, benar ya. Kalau penjual kaos jualan TV itu aneh ya kan. Penjual kaos kerjaannya jual kaos ya. Suatu hari dia bisa membeli kaos ya, istilahnya kulaan gitu lah ya. Kulaan ya, dengan harga sebuah kaos itu Rp10.000 Bapak Ibu. Dan kemudian seharusnya kaos ini dijual dengan harga Rp15.000 ya. Satu buah kaos di harga seperti itu Rp15.000 seharusnya. Tetapi karena dia membutuhkan uang pada saat itu, uang lebih, maka dia punya tekad bahwa dia nggak bisa kalau ini cuma aku jual dengan harga 15.000 ya. Karena dia punya kebutuhan hidup. Maka dia berprinsip bahwa kaos ini harus bisa aku jual dan harus laku dengan harga Rp30.000. Dia bilang seperti itu. Harga 15.000 dijual Rp30.000. Tentu perlu usaha yang lebih, benar? Iya kan? Akhirnya dia jual kemana-mana, susah banget ya. Karena seharusnya harga 15.000, tetapi dia berupaya bagaimana supaya ini bisa menjadi 30.000, ya kan? Sehingga cerita dia nggak kekurangan ide. Akhirnya dia pergi ke stasiun. Dia pergi ke stasiun karena di sana lebih banyak orang, ya. Dia tawarkan kaos ini ke setiap orang. Dia tawarkan sampai 6 jam dia ada di stasiun. Belum juga laku baju ini, kaos ini Bapak Ibu ya. Tetapi kemudian ternyata ada seseorang di stasiun yang sudah lama mengamati orang ini, ya kan. Dan si pengamat ini merasa bahwa orang ini begitu gigih, luar biasa ya. Dia sudah bermenit-menit mengamati orang ini, menawarkan dari satu orang ke orang lain tanpa menyerah. Dan kemudian akhirnya orang ini merasa kasihan ya, merasa salut dengan semangat dari si penjual kaos ya. Akhirnya dia mau membeli. Setelah 6 jam terjuallah kaos ini dengan harga 30.000 ya. Kaos yang harga aslinya 15.000 ya, bisa terjual dengan harga 30.000 ya kan. Ketika sudah di tangan pembeli yang pertama ini, maka pembeli pertama ini berpikir, kaos ini diapain ya? Warnanya putih, polos, nggak ada apa-apa. Diapain ya enaknya ya? Akhirnya dia punya ide. Oke deh, coba aku buat gambar di kaos ini, ya. Dia buat gambar di kaos ini. Dia gambar sebuah gambar Mickey Mouse yang gemoy gitu, yang lucu, yang gendut, ya kan? Dia gambar, sudah jadi baik, jadi indah Bapak Ibu. Ada gambar Mickey Mouse-nya. Dan kemudian dia teringat bagaimana dengan si penjual pertama yang begitu gigih menjual kaos ini. Akhirnya dia berpikir, bagaimana kalau sekarang aku belajar dari orang itu, aku akan coba jual lagi kaos ini. Ya. Dia berpikir, waktu itu polos, harganya 30.000. Sekarang sudah ada gambarnya dan gambarnya ternyata sangat bagus, ya kan? Gambar Mickey Mouse yang sangat bagus, yang sangat lucu. Dan Bapak Ibu tahu, kalau ada orang-orang tertentu itu yang penggemar Mickey Mouse, ya kan? Nah, akhirnya sama dia dibawalah ke sebuah sekolah, ya. Kaos ini dibawa ke sebuah sekolah, di mana sekolah yang bersekolah tersebut adalah anak-anak orang-orang kaya, Bapak Ibu di sana, ya. Dibawa ke sekolah situ dan ternyata ada salah satu anak sekolah di situ, ya, yang memang dia penggemar Mickey Mouse. Dia pengen beli kaos ini. Kaos ini baru loh ya. Dibeli dengan harga laku 300.000. Ya, dengan harga 300.000. Sorry, pencet ini. Ya, dengan harga 300.000. Kaos tadinya harganya 15.000, laku 30.000. Sekarang jadi laku 300.000, Bapak Ibu. Ya, kaosnya tetap baru nggak? Tetap baru, benar? Nah, sekarang yang beli anaknya orang kaya, Bapak Ibu, ya. Yang beli anaknya orang kaya. Karena dia kaya, dia beli kaos itu, dia penggemar Mickey Mouse.
dia langsung pakai kaosnya. Ya, dia langsung pakai kaos itu, dia pakai. Ya, Bapak Ibu tahu ketika kaos sudah dipakai jadi baru atau enggak? Enggak. Ya, labelnya sudah dicopot, digunting sama dia pakai kaosnya. Tetapi Bapak Ibu tahu nggak? Pada suatu saat di kota itu ternyata ada artis internasional yang lagi datang ke kota itu, ya. Dan kemudian siswa yang membeli kaos dengan harga 300.000 ini, dia pengen nonton konsernya sang artis. Ya, anggaplah yang datang Tomingse gitu Bapak Ibu ya. FC, Bapak Ibu kenal semua kan? Iya, kenal kalau Tomingse. Kenal ya, saya tahu kalau Bapak Ibu kenal kalau sama Tomingse. Anggaplah datang ke kota ini ya, dan kemudian dia pakai kaosnya, sudah nggak baru, harganya sudah bandrolnya baru, sudah dicopot ya kan. Dia pakai kaosnya sudah nggak jadi baru lagi Bapak Ibu, ya kan. Dia pakai buat nonton konsernya sang artis. Ya, ternyata tanpa disangka, tanpa diduga, dia bisa ketemu hadapan-hadapan muka dengan sang artis. Kalau Bapak Ibu ketemu hadapan-hadapan muka dengan artis idola, apa yang Bapak Ibu lakukan? Selfie. Selfie, benar kan? Ya, dia minta selfie, sekalian dia minta tanda tangan. Benar nggak? Karena kebingungan tanda tangannya harus ditaruh di mana, Kaos. maka yang ada adalah Kaos. kaosnya. Tolong ditandatangani. Yang tanda tangan Jerian alias Tomingse, ya kan? Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu nggak? Begitu dia pulang dari konser, belum keluar dari gedungnya, ada orang bilang, copot kaosmu sekarang, kamu aku kasih kaos yang baru, aku kasih plus uang 3 juta rupiah. Wow, gitu, ya. Dari kaos yang sama, ya, yang kaos yang notabene harganya hanya 15.000, yang harganya hanya 15.000, tetapi bisa berubah menjadi 3 juta rupiah. Kaosnya sama? Sama. Ngalamin penurunan kaosnya? Ngalamin penurunan kualitas secara fisik? Iya. Iya. Kenapa? Dari baru dia sudah dipakai. Tetapi ada sesuatu hal yang meningkat di dalam diri kaos itu. Apa? Tanda tangan. Harganya, nilainya terus meningkat. Bapak Ibu, hal yang sama berlaku buat Bapak Ibu dan saya. Amin. Ya, mungkin bagi sebagian orang kita nggak ada artinya. Mungkin bagi sebagian orang kita nggak dianggap. Bahkan lebih parah daripada itu, kita bukan cuma kaos murahan 15.000, tapi bagi sebagian orang kita itu sama seperti kaos bekas yang nggak sudah ada harganya lagi. Benar? Iya. Tetapi lihat, ketika kita belajar untuk mempertahankan nilai-nilai di dalam diri kita, ketika kita belajar untuk meningkatkan nilai yang ada di dalam diri kita, maka nilai kita tidak akan pernah turun, bahkan akan terus naik. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa? Apakah kita mau? Ini yang jadi pertanyaan, karena kebanyakan orang kalau sudah cuek, ya sudah. Kalau sudah hidupnya sudah pernah salah, ya sudah. Ya hidupnya sudah pernah jatuh, ya sudah. Tinggal meratapi nasib aja. Ya, tinggal meratapi nasib aja. Kalau aku itu nggak bisa kalau kayak gitu. Dia gitu orang hebat. Kalau aku ini loh, opo saya aku iki gitu. Ya, kebanyakan kita cuma jadi orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu. Padahal dengan hal yang sama, dengan diri yang sama, dengan fisik yang sama, nilai kita bisa kita tingkatkan. Tergantung bagaimana kita mau meningkatkan atau tidak. Ya. Hal ini Bapak Ibu, kita mau belajar dari seorang tokoh yang sangat luar biasa dalam Alkitab. Ya, kita mau belajar dari seseorang yang namanya Daud. Ya, kita mau belajar dari seseorang yang namanya Daud. Daud ini orang yang luar biasa menurut saya. Coba kita baca dulu 1 Samuel pasal yang ke-18, ayat yang ke-5 sampai yang ke-16, agak sedikit panjang ya, nggak apa-apa ya. Kita baca dulu ayat yang ke-5 ya, 1 Samuel 18 ayat yang ke-5 sampai yang ke-16. Saya baca dulu ayat yang ke-5 ya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit.
Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Bapak Ibu tahu, seseorang yang namanya Daud ini dulunya apa? Gembala. Dulunya cuman Gembala. penggembala, benar? Gembalain apa? Kambing domba. Berapa jumlahnya? 2-3 ekor kata Alkitab. Benar? Bukan jumlah yang besar. Cuman jadi seorang penggembala. Bapak Ibu tahu bahwa seseorang yang namanya Daud ini, ketika dia jadi penggembala, dia nggak mau membiarkan dirinya jadi seorang gembala aja. Ya, Daud terus mengupgrade dirinya. Yang pertama dia lakuin selain dia jadi gembala, dia belajar jadi pemusik. Benar? Benar nggak? Daud sambil mengembalakan, sambil belajar main musik. Terus dia main musik sampai suatu saat Daud itu jadi pemain profesional, jadi pemain musik profesional. Daud gak pernah dipanggil ke kerajaan Saul untuk menggembalakan kambing dombanya karena dia adalah gembala yang profesional. Gak pernah, Bapak Ibu. Ya. Tetapi seorang Daud dipanggil ke kerajaannya Saul itu untuk jadi pemusik yang profesional. Coba bayangkan, Daud yang adalah seorang gembala, dia diurapi oleh Tuhan. Tetapi kalau dia pada saat itu dia gak mau upgrade dirinya, dia cuma jadi gembala, dia nggak ke kerajaannya Saul. Yang membuat Daud pergi ke kerajaannya Saul adalah dia mengupgrade dirinya dari seorang gembala, dia belajar untuk jadi seorang pemusik. Ya. Dan pada akhirnya ternyata kerajaan membutuhkan pemain musik. Daudlah yang dipilih, Daudlah yang dipanggil. Daud masuk dalam kerajaan. Ya. Bukan cuma hanya itu. Daud kemudian setelah masuk dalam kerajaan, Daud mengupgrade dirinya lagi. Katanya Daud ini parasnya elok kemerah-merahan, ya kayak anak kecil, gitu kan ya. Berarti bukan orang yang gagah perkasa mungkin gitu, tapi ganteng, gitu kan ya. Itu seorang Daud. Tetapi Daud kemudian sudah jadi gembala, sudah jadi pemain musik, dia upgrade dirinya, dia jadi prajurit. Benar? Dia jadi prajurit. Dia jadi prajurit, dia upgrade dirinya lagi, dia jadi komandan. Dia upgrade dirinya lagi, dia jadi panglima perang. Sehingga Alkitab mencatat di sini, Daud maju berperang dan selalu berhasil di mana-mana pun juga. Itu seorang Daud. Ya, Bapak Ibu. Tetapi perhatikan, seseorang yang namanya Daud ini, dia sudah mengupgrade dirinya. Secara fisik mungkin dia akan terlihat luar biasa. Yang dulu cuma kemerah-merahan, sekarang sudah mulai kelihatan gagahnya. Bukan cuma gantengnya, tapi gagahnya sudah kelihatan. Daud itu istrinya banyak, Bapak Ibu. Kalau nggak ganteng susah ya. Daud itu ganteng, gagah. Daud itu seorang Daud. Makanya anak-anaknya juga ganteng-ganteng, ya. Bapak Ibu coba lihat, wajah ganteng saya ini juga karena engkau ganteng, gitu kan Bapak Ibu. Iya, karena emak cantik gitu kan ya. Ya, jadi hal yang sama kalau dikatakan Absalom itu gantengnya luar biasa, nggak ada yang menyamai di Israel, karena bapaknya ganteng, karena ibunya cantik, seperti itu. Nah, mungkin secara fisik ketika Daud sudah jadi prajurit, Daud sudah mulai jadi panglima perang, memimpin pasukan, ya. Daud secara fisik sudah terlihat lebih hebat. Tetapi perhatikan bagaimana ayat selanjutnya berbicara. Bapak Ibu mungkin sudah hafal cerita ini ya. Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Keesokan harinya, roh jahat yang daripada Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah. Sedang Daud main kecapi seperti sehari-hari. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Saul
melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah undur. Sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, makin takutlah Saul kepada Daud. Tetapi seluruh orang Israel dan orang Yehuda mengasihi Daud karena ia memimpin segala gerakan mereka. Perhatikan, orang yang namanya Daud ini dia sudah berusaha mengupgrade dirinya sampai kemudian dia bisa jadi tentara yang hebat. Kemana-mana perang, menang. Ya, bahkan lebih dari itu, dia diangkat jadi kepala dari prajurit, mimpin 1000 prajurit. Yang artinya sudah jadi panglima perang Daud ini. Ya kan? Panglima perang. Tetapi Bapak Ibu tahu, panglima perang yang ganteng, yang gagah, yang perkasa ini nggak disukai sama rajanya. Lebih dari itu, nggak disukai sama rajanya. Rajanya berusaha untuk membunuh dia, benar? Kita tahu, kita sama-sama tahu kisahnya Daud, ya, dari seorang panglima perang sampai jadi menantu raja, ya. Pada akhirnya harus jadi seorang gembel, pelarian, buronan di sana sini, benar? Secara fisik Daud mengalami penurunan. Secara yang terlihat, kaos tadi mengalami penurunan dari barang baru menjadi barang bekas. Daud pun demikian. Secara fisik dia mengalami penurunan dari seorang menantu raja, dia jadi buronan kerajaan. Tetapi kita sama-sama tahu, pada akhirnya Daud ini jadi pemimpin satu kelompok. Pada akhirnya Daud ini jadi raja atas satu suku di Israel, yaitu suku Yehuda. Pada akhirnya Daud ini jadi raja atas seluruh Israel. Benar? Kenapa? Karena sekalipun Daud mengalami kemunduran secara fisik, tetapi dia tidak membiarkan nilai-nilai di dalam dirinya hilang. Amin. Sekarang seberapa banyak di antara kita, Bapak dan Ibu, yang menjaga nilai di dalam diri kita, yang punya komitmen tetap jaga komitmennya? Seberapa banyak? Atau sudah mulai malas aku? Dulu keadaannya enggak seperti ini. Dulu tuh enak, guyup, rukun, gak kakian omong-omong, gak kakian permasalahan. Sekarang kok gini ya? Wes aku tak mundur aja. Wes aku tak nyerah aja dengan keadaan ini. Dah aku gak mau jalanin komitmenku lagi, aku capek. Coba jemaat RDK saya tanya, yang masih baca firman Tuhan setiap hari. Ayo. Itu dulu komitmennya Bapak Ibu loh. Saya cuma tanya aja Bapak Ibu yang mengaminkan, benar? Jadi yang janji Bapak Ibu. Kalau tiba-tiba saya aku kuwesel wis maca bendino. Ya. Sekarang 2 hari sekali aja. Siapa yang begitu? Yang seperti itu berarti sudah sedang tidak mengupgrade nilai di dalam dirinya. Nggak apa-apa kita capek Bapak Ibu. Nggak apa-apa kita lelah. Nggak apa-apa kita merasa sumpah. Loh, saya bilang nggak apa-apa secara fisik. Tetapi nilai di dalam diri kita, komitmen yang sudah kita punyai sama Tuhan, harus terus kita jalankan. Amin. Kebaikan yang sudah kita berupaya lakukan jadi komitmen di dalam diri kita, harus terus dilakukan. Amin. Ya. Daud terus mengembangkan potensinya. Meskipun dia jadi buronan, dia tetap belajar tuh bagaimana memimpin orang. Dia belajar terus. Temu orang-orang baru. Saya yakin keadaannya Daud gak enak Bapak Ibu. Jangan dipikir keadaannya Daud itu enak, ya. Yang dipimpin Daud itu katanya perampok-perampok. Orang-orang yang punya, tahu nggak orang yang punya apa?
Yang dipimpin Daud itu orang-orang yang punya masalah, punya utang di sana sini nggak sanggup bayar, lari dikejar-kejar itu loh. Itu yang dipimpin sama Daud. Jadi yang dipimpin sama Daud itu bukan orang yang enak-enak, yang manut, yang ditata enak, gampang. Enggak. Ya, bayangin Daud buat satu kesalahan aja, itu Daud mau dirajam pakai batu. Ya, kasus Siklag itu Daud sudah mau dilempari pakai batu. Buat kesalahan sedikit aja, orang-orang yang dipimpin itu nggak menyenangkan. Tetapi Daud tahu bahwa secara fisik dia mengalami kemerosotan, tetapi nilainya tidak boleh berubah. Dia harus terus upgrade dirinya sampai pada akhirnya dia bisa menjadi raja. Hari ini seberapa banyak di antara kita ya yang keluargaku bermasalah. Saya Tuhan, keluargaku saya bermasalah. Sementara Kak Tuhan-Tuhanan saya hidup dia. Seberapa banyak yang seperti itu? Ya. Anakku lagi gak bisa ditinggal. Saya Tuhan, sementara kerjaan Tuhan yang tak tinggal dulu ya. Lupa sama komitmennya. Semua orang punya masalah Bapak Ibu. Gak ada orang yang gak punya problem, benar? Ya. Mau masalah besar, masalah kecil tetap aja masalah. Ada yang suka sama masalah? Siapa yang suka masalah? Angkat tangan. Gak ada yang suka ya. Mau masalah kecil, ada yang mau yang dikasih masalah kecil? Mau? Ada yang mau? Hah? Gak mau kan? Ya, gak mau. Makanya saya sedih Bapak Ibu kalau saya pernah datang ke toko buku gitu kan ya. Terus tulisannya gini. Tulisan di toko buku ada buku tulisnya begini. Masalah adalah berkat. Ya. Ketika saya baca itu dalam hati saya bilang gini, oke, gak usah terima berkat, yang penting gak punya masalah. Kalau masalah adalah berkat, ya. Semua orang punya masalah. Tetapi sekarang bukan tentang masalahnya, tentang bagaimana kita menyikapi masalah itu yang terpenting, benar? Ya, itu sama kayak kata-kata. Ya, kalau dalam Filipi katakan gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, suatu saat saya pernah ditanya sama seorang nabi. Ya, dia datang ke saya terus dia bilang gini, "Oh, Kris, ayat Alkitab mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Berarti kok Kris, aku harus mengucap syukur karena aku di penjara ya, Bu Kris ya?" Dia bilang seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Iya, dia harus mengucap syukur karena di penjara. Iya. Iya. Iya, saya bilang enggak. Cuman orang gila yang bisa mengucap syukur karena di penjara. Iya. Apa ada di sini Bapak Ibu yang mau kehilangan apalah uang gitu. Terus habis itu, baiklah, saya akan mengucap syukur karena kehilangan uang. Ada yang mau? Enggak mau tuh, iya kan? Enggak mau. Ya. Jadi aneh kalau di penjara mengucap syukur, kalau kehilangan uang mengucap syukur, kalau ada yang mati mengucap syukur, ada saudara yang meninggal mengucap syukur, kalau kehilangan sesuatu mengucap syukur. Aneh. Tetapi ayat Alkitab mengatakan seperti itu, mengucap syukurlah di dalam segala hal, bukan mengucap syukurlah akan segala hal. Tahu bedanya? Saya bilang seperti ini, maksudnya mengucap syukur di dalam segala hal, meskipun kamu sekarang dalam keadaan di penjara, masih ada hal-hal yang bisa kamu syukuri. Itu artinya mengucap syukur dalam segala hal. Meskipun kita mungkin kehilangan orang-orang terdekat kita, tetapi ada sesuatu hal, sekalipun kita nggak ditemenin sama orang yang dekat sama kita, tetapi ada hal yang masih kita bisa mengucap syukur untuk kehidupan ini. Amin. Amin. Meskipun kita sedang ditipu sama teman, ya, kalau nipu itu nggak mungkin musuh Bapak Ibu soalnya ya. Yang nipu itu semuanya teman pokoknya. Ya, ditipu sama teman, ya kan? Susah untuk mengucap syukur karena ditipu. Tetapi ketika kita ditipu dalam keadaan itu, apa ya benar gak ada hal yang kita bisa mengucap syukur? Masih ada banyak hal yang kita bisa mengucap syukur. Itu yang dimaksudkan mengucap syukur dalam segala hal. Ya.
Jadi mari kita belajar untuk kita upgrade diri kita. Nilai-nilai di dalam diri kita jangan hilang, ya. Jangan kendor dengan pelayanan, jangan capek dengan pelayanan, ya. Jangan capek ngadepi rekan-rekan pelayanan. Jangan capek ngadepin jemaat-jemaat. Jangan capek ngadepin teman-teman jemaat. Jangan capek ngadepin keluarga. Amin. Amin, Bapak Ibu. Jangan capek ngadepin suami, ibu-ibu, amin. Positif, amin. Jangan capek ngadepin istri, bapak-bapak, amin. Amin. Tuh, bapak-bapak tuh lebih kenyang, ya kan? Ibu-ibu jangan capek ngadepin suami, ya. Jangan capek ngadepin anak-anak. Anak-anak juga jangan capek ngadepin orang tua. Amin. Secara keadaan boleh nggak lebih baik dari sebelumnya, tetapi yang di dalam diri kita harus kita upgrade jadi lebih baik. Sama seperti Daud pada akhirnya, dia berhasil jadi seorang raja karena dia sudah terlatih untuk bagaimana memimpin orang. Daud itu menjadi raja, ya. Daud itu menjadi raja totalnya selama 40 tahun, ya. Kalau Bapak Ibu datang ke PA, kita bisa bahas soal ini, ya. Bapak Ibu tahu, karena Daud itu adalah orang yang strategi politiknya paling pintar. Paling pintar strategi politiknya. Nggak ada orang yang ngalahin Daud. Bagaimana dia bisa mengambil hati orang-orang, itu caranya semuanya pakai strategi politik, ya. Jadi bukan sekedar urapan gitu, ya. Itu hebatnya seorang Daud. Dia punya strategi, punya cara bagaimana supaya dia bisa begini, bagaimana supaya orang ini suka sama keputusanku, bagaimana supaya aku nggak dipandang salah ketika aku melakukan ini. Semuanya dia pakai politik. Itu seorang Daud. Daud mengupgrade terus dirinya. Saya bukan minta Bapak Ibu jadi orang yang curang, bukan, ya. Tapi di-upgrade kemampuan kita, ya. Yang sudah bisa nyanyi, belajar untuk nyanyi lebih lagi. Jangan wis pokoknya aku wis iso ngene, lek gelem yo ngene, lek gak gelem yo wis. Yo wis gak ada sing gelem. Iya, jangan seperti itu. Jangan pokoknya aku bisanya cuma ini, ya sudah, lek gelem yo ngene, ya. Kalau Pak Sus pada saat dulu berpikiran seperti itu, Pak Sus sekarang nggak jadi pemain musik, benar ya Pak Sus, ya? Belajar dari nggak bisa kan Pak Sus, benar? Dan terus harus di-upgrade terus, ya. Pak Sus bilang pas ketemu sama pemusik-pemusik yang lain, ya, di gereja, di RDK, Pak Sus bilang kaget katanya gitu. Dan kemudian yang dilakukan Pak Sus apa? Harus belajar untuk bisa ngimbangin, harus mengupgrade dirinya, benar begitu ya Pak Sus, ya? Kalau nggak bisa menyesuaikan. Benar? Demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian juga dengan cara kita bertetangga. Harus kita upgrade diri kita, ya. Jangan malah diturunin. Biar aku apik beda. Mulai saiki aku gak gelem apik. Repot, ya. Repot Bapak Ibu. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Amin? Bisa? Ada yang mau mengupgrade dirinya, amin? Ada yang mau upgrade dirinya, amin? Amin. Oke, Bapak Ibu yang janji, ya. Saya nggak pernah maksa Bapak Ibu, ya. Baik, saya akan tutup dengan sebuah kisah, ya. Sharing hari ini saya akan tutup dengan sebuah kisah, di mana ini adalah kisah nyata, Bapak Ibu. Kisah nyata dari Amerika, ya. Seseorang yang namanya Henry Ford dan Charles Brutus Steinmetz, ya. Steinmetz, ya, biar nggak susah-susah ngapalinya, kita sebut aja Steinmetz gitu, ya. Bapak Ibu tahu Henry Ford? Pembuat mobil. Betul sekali Pak. Bapak Ibu ngerti mobil Ford, ya? Dulu pernah jadi mobil yang terlaris di Amerika, gitu ya, mobil Ford. Mobil Ford ini diciptakan oleh seseorang yang namanya Henry Ford, gitu ya. Jadi orang ini Bapak Ibu bisa bayangkan betapa kayanya, betapa luar biasanya. Orang ini punya pabrik sendiri karena dia nyiptain mobil, karena dia produksi mobil, ya kan? Mobilnya sampai masuk ke Indonesia pada saat dulu, ya, sampai masuk ke Indonesia. Betapa kayanya, betapa luar biasanya orang ini, sehingga dia punya pabrik sendiri. Dan pada tahun-tahun segitu Bapak Ibu, sekitar awal 1900-an, ya, pada tahun-tahun segitu, Henry Ford ini
di pabriknya mengalami suatu kendala, ya, mengalami suatu kendala di mana mesin generatornya itu tidak bisa menyala atau tidak bisa berfungsi dengan baik, ya, mesin generatornya. Tetapi Bapak Ibu bisa bayangkan dong bahwa yang rusak ini generatornya Ford, ya. Ford ini punya engineering, punya teknisi, itu nggak cuma satu orang, nggak cuma dua orang, ratusan orang, benar? Karena dia nyiptain mobil, dia bikin mobil, ya. Maka pada akhirnya dia kerahkan semua ahli teknisinya untuk memperbaiki generator yang sudah berhari-hari nggak bisa baik, ya. Dan Bapak Ibu tahu, para ahli dari Ford ini nggak bisa nemuin generatornya nyala, tapi tidak bisa berfungsi dengan baik. Ada suara yang nggak enak didengerin, ya. Nah, karena sudah berhari-hari pabrik tidak bisa produksi dengan baik karena yang rusak adalah generatornya, maka pada akhirnya Henry Ford memutuskan memanggil seseorang yang namanya Charles Steinmetz, ya. Charles Steinmetz, ya. Nah, Charles ini adalah ilmuwan juga, ya Bapak Ibu. Ini yang menemukan arus bolak-balik, ya. Kalau Bapak Ibu belajar kelistrikan tahu, ya, AC. Ya, itu yang nemuin ini, Steinmetz ini. Akhirnya dipanggillah Steinmetz yang memang pada saat itu kepandaiannya sudah jelas, sudah teruji, ya. Ketika Steinmetz dipanggil ke sana, Bapak Ibu, Steinmetz ini nggak mintanya aneh-aneh, ya. Dia cuma minta buku, bolpen, sama tempat tidur. Udah, dia cuma minta itu aja. Buku, bolpen, sama tempat tidur, ya. 2 hari 2 malam Steinmetz nggak pulang. Steinmetz ada di pabriknya si Henry Ford, ya. Dia masih berusaha terus didengerin, terus dicari di apa. Tetapi setelah 2 hari 2 malam, pada hari yang ketiga, Bapak Ibu, ya, bukan dia bangkit, bukan. Pada hari yang ketiga, dia tiba-tiba dia minta tangga. Dia minta tangga, dia minta kapur, dia minta meteran, pita pengukur. Pada saat itu masih pakai pita pengukur, ya. Kemudian dia naik tangga, nggak ngerti orang-orang apa sih yang dilakuin sama dia ini, nggak ngerti. Udah 2 hari dia juga nggak nemuin apa-apa, ya kan. Dia kemudian naik tangga, dia susurin generatornya, mungkin generator zaman itu mungkin gede ya Bapak Ibu, serumah gini ya. Dia naik tangga, dia telusuri, sudah dia telusuri. Setelah itu dia ambil kapurnya, tiba-tiba dia kasih tanda silang. Dia kasih tanda silang di sekian meter dari ketinggian itu, ya. Bapak Ibu tahu, setelah dia kasih tanda silang di situ, kemudian dia ngomong sama insinyur-insinyurnya Ford tadi, sama teknisi-teknisinya Ford. Dia bilang seperti ini, kamu lepas panel bagian ini, dia bilang gitu. Terus kumparannya kamu copotin semuanya, ya. Yang sudah ada tanda ini, ada kumparannya, kamu copot 16 kumparan. Dia bilang gitu, ya. Insinyur-insinyurnya Ford mikir, gila orang ini ya, nggak ngerti apa sih yang dimauin. Apa maksudnya kumparan disuruh nyopot 16 kumparan? Tapi karena ini adalah orang ilmuwan gitu kan ya, mereka nurutin aja lah, nggak ngerti apa maunya, ya. Sudah Bapak Ibu, dilakukan sesuai, dipasang lagi, jeglek, dinyalain, nyala normal. Nyala normal Bapak Ibu. Sudah kan? Nyala normal, semua senang. Perusahaan senang, semua senang, dari ilmuwan heran dengan apa yang dilakukan sama si Steinmetz ini. Orang-orang heran. Ini kisah nyata loh ya, ini kisah nyata. Orang-orang heran dengan apa yang dilakukan si Steinmetz ini ya. Sudah selesai, Steinmetz pulang Bapak Ibu, pulang ke rumahnya. Beberapa hari kemudian datanglah tagihan kepada Henry Ford. Ya. Bapak Ibu tahu, tagihan yang keluar yang dikirim pada Henry Ford adalah 10.000 US dollar. Kalau sekarang nilainya berarti 170 juta. Ya. Yang ditagihkan adalah senilai 170 juta. Kaget Henry Ford terima tagihan sebesar ini, ya kan? Kemudian dia suruh akuntannya, kamu hubungin lagi si Steinmetz ya. Kamu bilang sama dia, aku minta rinciannya. 10.000 dolar itu apa aja? 10.000 dolar itu apa aja? Bapak Ibu tahu, dikirimkan rinciannya sama Steinmetz ke Henry Ford. Ya, dia tulis begini: untuk menaruh tanda silang 1 dolar. Dia bilang seperti itu. Untuk mengukur di mana tanda silang itu harus ditaruh
$9.999. Dia bilang seperti itu. Dengan kata lain dia bilang gini, Bapak Ibu, untuk nasi tanda silang itu 17.000. Dia bilang gitu. Ya. Tapi untuk ngasih, untuk bisa tahu tanda silangnya ini harus ditaruh di mana, dia bilang itu ya 170 juta kurangin 17.000. Dengan kata lain dia bilang seperti itu, ya. Akhirnya Bapak Ibu, Ford ini orang yang profesional dan dia menghargai banget kemampuannya seseorang. Dibayarlah $10.000, ya. Dibayarlah $10.000. Luar biasa, ya. Begitu hebatnya orang yang namanya Steinmetz ini. Dan coba tebak, yang mana dia? Ya, ketebak banget ya Bapak Ibu. Inilah sistemnya. Ya. Badannya kecil, badannya cacat. Dia nggak normal seperti orang lain. Ya. Tetapi dia disebut teknisi $10.000 terkenalnya di Amerika. Cerita ini terus dikisahkan terus sampai sekarang kemana-mana di seluruh penjuru dunia, supaya orang mengerti, menyadari bahwa nilai di dalam diri itu bisa mengalahkan nilai fisiknya. Dia upgrade terus nilai di dalam dirinya, ya, sampai dia memiliki nilai jual yang luar biasa. Sekalipun keadaannya seperti ini, ya, yang di luar bisa lihat ya, kecil, nggak normalnya orang, bengkong lagi badannya, ya. Memang seperti ini orangnya, bukan karena pas di foto ini, bukan. Tetapi lihat, orang yang seperti ini, dia bisa menghasilkan hal yang luar biasa karena dia upgrade nilai di dalam dirinya. Amin. Hari ini jangan cuma belajar memikirkan hal-hal yang fisik. Belajar kita upgrade nilai di dalam diri kita. Amin. Belajar yang sudah melayani tetap setia, komitmen sama pelayanannya. Belajar yang sudah komitmen sama jam-jam doanya, tetap taat, setia sama jam-jam doanya. Belajar yang sudah komitmen baca firman Tuhan, terus taat baca firman Tuhan. Belajar yang sudah komitmen sama bapak-bapak, sama pimpinan-pimpinan rohaninya. Komitmen sama bapak-bapak, sama pimpinan-pimpinan rohaninya. Ya, sekalipun keadaannya nggak baik. Belajar yang sudah komitmen pelayanan, tetap pelayanan sekalipun teman-teman pelayanan gak menyenangkan. Amin. Amin. Ya, belajar yang sudah komitmen mengasihi, mau baik sama seseorang, tetap baik sama seseorang sekalipun sahabatku itu sudah gak lagi semenyenangkan dulu. Tetapi nilai di dalam diri kita jangan dirusak begitu saja. Amin. Bapak Ibu, supaya kita bisa melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala. Untuk kita semua, biarlah jadi rema dalam kehidupan kita, dan kita bisa upgrade buat kehidupan kita menjadi lebih baik, mempunyai nilai tinggi dalam kehidupan kita. Terima kasih. Mari kita berdoa atas firman ini. Bapa, terima kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang Tuhan sampaikan kepada hamba-Mu, kepada kami semua, Bapa. Kiranya menjadikan kami seperti yang Bapa kehendaki dalam kehidupan kami, bahwa nilai-nilai di dalam kehidupan kami itu adalah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan pimpinan-Mu, sesuai dengan pertolongan dari Roh Kudus-Mu ya. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur atas kasih karena anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, puji Tuhan, amin. Untuk selanjutnya kami persilakan mempersiapkan persembahan yang kita akan nyanyikan lagu pujian juga untuk persembahan ini. Sambil kita persembahan. Silakan sukacita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di
orang percaya. Tiada mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Beri kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Kami akan minta waktunya sebentar. Kami persilakan Ibu Yayi untuk memberikan sambutan. Shalom. Shalom. Selamat malam, Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama kami mengucapkan syukur dan terima kasih yang mana Bapak Ibu sekalian sudah hadir dalam undangan kami. Kami sangat senang sekali bahwa Bapak Ibu sekalian sangat menyayangi saya, sangat memperhatikan saya. Sungguh luar biasa, Tuhan itu baik dan baik dengan saya. Kalau tadi firman Tuhan katakan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Sebenarnya dalam keadaan seperti yang sudah saya alami, siapa wonge ora sedih ditinggal bojo. Nggih napa Lores? Ya. Mau nggak mau mesti sedih. Iya kan? Wong namanya bojo, ya. Terus kalau memang tiba-tiba, ya. Kalau memang sakit atau terlentang di tempat tidur gitu, nggak masalah. Dia gagah kok. Ya dia masih sehat kok, masih bekerja kok. Memang dia punya diabetes, darah tinggi dan jantung. Satu paket. Ya. Satu paket. Dia usia 65, lebih tua saya 5 tahun. Kalau saya 70 ini, 70 sudah tua ya. Terima kasih ya. Jadi katakan firman Tuhan katakan Pak Des tadi, mengucap syukur dalam segala hal. Ya. Rasanya berat sekali ya. Berat sekali mengucap syukur yang bagaimana ya. Tiba-tiba suami meninggal. Ya, otomatis sedih. Pemalamnya berangkat kerja, nggak apa-apa. Tahu-tahu pagi di pabrik sudah kaku, sudah. Jadi urusan polisi, begitu. Jadi saya sudah nggak bisa bantu dia Tuhan. Ya saya belajar mengucap syukur. Walaupun rasanya sedih Tuhan, kenapa ini terjadi? Rasanya sangat sedih sekali. Tetapi saya juga mengucap syukur bahwa toh seandainya, ya ini bayang-bayang saya. Toh seandainya dia jatuh, terus stroke, apa nggak susah saya? Bener nggak? Susah. Saya harus juga ada pelayanan juga, ya Tom ya. Ada pelayanan kalau nanti aku merawat dia stroke, waduh. Ya, karena teman-teman saya itu juga banyak yang suaminya stroke. Kadang-kadang kalau pulang cepet-cepet pulang, kenapa cepet pulang? Nanti suami marah-marah. Kalau belum saya siapkan makanan, sudah disiapkan kadang-kadang nggak cocok dibanting, marah lagi itu bertahun-tahun. Jadi saya mengucap syukur ya, Tuhan itu baik. Jadi Tuhan memanggil suami saya dengan begitu tenang, ya. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Karena suami saya juga begitu. Aku nggak pernah mah rame-rame gitu. Mama itu kalau ke gereja berapa kali? Aku enggak lah. Yang penting hati saya. Aku masuk kamar saya kunci. Aku juga dekat kok sama Tuhan. Kan saya pernah janji sama mak nanti suami saya akan saya ajak ke sini. Karena dia cinta kerjaannya, jadi iya nanti kapan. Maaf ya mak,
maaf ya, bukan ya, sampai belum sempat ke sana, Tuhan sudah panggil ya. Terima kasih. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa membantu saya di dalam doa supaya saya boleh lebih kuat lagi ya, untuk lebih setia berbakti kepada Tuhan, setia melayani Tuhan dengan damai sukacita. Demikianlah kesaksian saya ya, dengan ucapan syukur saya ingin menyanyi dengan anak saya yang jauh-jauh kerja dari Jombang. Dia juga pelayanan di GBDI Jombang. Ayo Doni sama Anita sama mantu saya akan menyanyikan lagu Wonten Panipura. Ini anak saya yang pertama. Ini mantu saya. Ini juga Chinese sini ya, tapi kayak orang Jawa ya. Yang biasa banget Panipura. Mendoakan keluarga Ibu Yayi beserta putra putri. Kami persilakan untuk kita doakan bersama. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Arahkan tangan
keluarga ini. Tuhan memberkati dengan berlimpah kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini jemaatmu di sini berkumpul bersama-sama. Tuhan, kami mengenang 40 hari dari Pak Yohanes, dan kami di sini Tuhan Yesus karena kami mau memberi dukungan kepada Ibu Yayi dan seluruh keluarganya. Karena itu Tuhan, saat ini kami menyatukan hati kami berdoa untuk Ibu Yayi dan seluruh keluarganya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan kepada Ibu Yayi senantiasa, Tuhan yang menolong supaya Ibu Yayi dan seluruh keluarganya tidak merasa ditinggalkan, sebab ada Tuhan yang terus menyertai keluarga ini. Tuhan yang memimpin, yang memberikan berkat kepada keluarga ini. Bagaimana di dalam segala hal yang dilaluinya, permasalahan-permasalahan yang boleh dihadapinya, keluarga ini tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi kehidupan dari keluarga ini, pekerjaan dari anak-anak. Tuhan Yesus memberkati pelayanan mereka, pelayanan keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Dan kepada keluarga ini Tuhan yang memberikan kesatuan hati dan juga keharmonisan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala hal yang dilakukan mereka, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan supaya berjalan ke arah yang benar. Karena itu kami menyerahkan Tuhan yang memberikan hikmat. Berkati pelayanan Bu Yayi dan seluruh keluarganya. Pelayanan ini adalah pelayanan yang berkenan di hadapan Allah, dan biarlah kehidupan mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, lindungi Tuhan Yesus Bu Yayi di sini, berkati rumah ini Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan yang dikerjakan Bu Yayi. Tuhan Yesus juga menyertai langkahnya senantiasa, dan Tuhan akan tambahkan kemampuan untuk melayani Tuhan, supaya nama Tuhan terus dipermuliakan atas kehidupan Ibu Yayi dan seluruh anak-anaknya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berserah sepenuhnya, kami menaruh percaya dan harapan kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu yang saya cintai. Maaf tadi saya hadir tidak bisa nyalami satu persatu ya, karena situasinya tempatnya ya yang tidak memungkinkan. Untuk ini saya sampaikan salam saya pada kasih Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu malam hari ini yang begitu mengasihi Ibu Yayi. Saya melihat sosok Ibu Yayi itu orang yang teguh, yang luar biasa ya. Saya walaupun lebih tua setahun dari Bu Yayi, tapi saya banyak belajar. Beliau rajin olahraga, rajin melayani Tuhan, juga rajin di dalam rumah tangganya, yang luar biasa. Saya beberapa kali datang ke rumah sini berdoa, melihat Bu Yayi itu sosok orang yang benar-benar tangguh dan luar biasa. Kita harus banyak belajar sama beliau ya Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang Ibu Yayi semakin tua, usia semakin tambah, tapi semangatnya tidak pernah pudar, selalu semangat terus ya Bapak-bapak. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita akhiri ibadah malam hari ini. Kita mengucap syukur, terima kasih sekali lagi atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, kekasih-kasih Tuhan. Kiranya biar Tuhan yang membalas kebaikan Bapak Ibu semuanya ya. Tetap satu sama lain saling mengasihi. Di sini satu sama lain tidak ada yang tidak kenal sama engkau, pasti kenal semuanya ya. Karena pertama engkau yang mengadakan waktu di gereja lama kurang lebih 600 lansia yang saya bina ya waktu itu ya. Saya mungkin masih ingat ya. Itu mesti kenal semua ya. Terima kasih juga Pak Matius yang tetap setia, Bu Yeni yang tetap setia untuk di mana-mana hadir tanpa ada kepahitan dan ada kebencian ya, tapi tetap baik semua ya. Itu yang kita harapkan, anak-anak Tuhan harus tetap setia dan tetap satu sama lain saling mengasihi ya Bapak-bapak, Ibu-ibu. Baik, kita akhiri, mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah malam hari ini. Bapak dalam kerajaan surga, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat malam yang indah, malam hari yang luar biasa ini. Tuhan, kami dapat berkumpul untuk memberi satu penghiburan pada keluarga Ibu Yayi yang sudah ditinggal oleh Bapak Yohanes. Tuhan, kami percaya semuanya ini atas rancangan dan kehendak Engkau ya Bapak. Terima kasih Bu Yayi sudah membuka rumahnya Tuhan untuk ibadah, menghadirkan Engkau, dan Roh Kudus sudah pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya.
kalau sebentar lagi Tuhan satu sama lain berpisah untuk meninggalkan tempat ini Tuhan. Tapi kami tetap mengasihi sama seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Bu Yayi, berkati keluarganya, berkati seluruh jemaat yang hadir pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sekarang kasih Tuhan, angkatlah tanganmu. Kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuat yang manis daripada Roh Kudus, yang mengasihi, yang melindungi, yang menjagai, yang memberkati, bahkan yang memulihkan kalian semuanya. Apapun yang menjadi pergumulan kalian, apapun yang menjadi doa kalian, apapun yang dikerjakan kalian, dibuat Tuhan berhasil. Dari sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, bahkan sampai Maranatha, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan sudah menerima berkat dari Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih, haleluya. Bapa, terima kita doa untuk berkat Tasmania. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kesempatan yang indah ini kami boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang telah menguatkan hidup kami. Berkati keluarga Yayi ya Bapa. Kiranya Kau selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat melimpah atas hidupnya. Terima kasih ya Bapa atas berkat jasmani yang akan kami terima hari ini. Berkati, sucikan, kuduskan, layakkan untuk menjadi kekuatan dan kesehatan bagi tubuh kami. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita tukar lagu pujian. Mari Bapak Ibu ayo. 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 Masih tidak ada Yayi. Ya,
Ya, makasih. Nanti biaya aku Cita-cita ya. Matius. Ya. Halo. Enggak, Malang, Mama Malang. Oh, Surabaya. Yang tinggal di Demak. Karena kerjanya. Oh, iya, saya cantik mulia. Tapi sebelumnya di samping buku. Oh, di samping Ambil beras, ya. Iya, Ya. Ayo, Mbak. Ya, ayo, Pak. Oh, itu posisi. Iya, iya. Saya langsung. Ayo, Pak, itu bisa disuruh bunyi. Tapi boleh banget. Koncongan ya. Begini, dulu ya. Bisa ya? Bisa. Karena janji tak tagih lo ya. Iya, bisa. Tak tagih lo ya. Oke. Wow, gak ngono aku sing gak ngono. Iya, iya. Aku sih kan bayar kok. Lho, pokoknya juga ini terkenal apa dari dia. Apa? Kontongan ini. sudah disiram. Ya, nanti tak sampaikan. Sate paling enak. Iya. Oke. Iku dapat bintang. Ya. Aji. Mami, ayo. Im. Apa ini? Mami. Apa sih, Joko?
Iya. Kita lebih enak di sini. Ya, mari. Ayo, Bu. Wah. Ya,
Hanya ada Yesus. Jelas bedo yen dibanding Gusti Yesus jelas bedo yen dibanding Gusti Yesus muksi keluarin suara gon kawe kawe ya doain kok juga makanya ya wonten Gusti Yesus
Iya. Gusti, Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Saben dino rino bengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti. Kula amung percaya ora padha cilaka nanging uripku mulia selamanya. Hatiku ayem tentrem, hatiku rasa seneng, saben dina kula Gandol Gusti, 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 Gandol Gusti. Saben dino rino bengi Gandol